laki-laki dulu ya, kemudian baru anak perempuan. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Wah, senang ya kalau kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Dengan puji-pujian kita bisa mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur mempunyai Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjadi Allah kami yang baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Anak-anak, pernah dengar cerita tentang seorang anak yang kalau berbohong maka hidungnya akan bertambah panjang. Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa nama anak itu? Ya, betul, Pinocchio. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita tentang orang-orang yang disuruh bercerita bohong. Tetapi bukan Pinocchio ya. Orang-orang itu disuruh bohong tentang apa ya? Dan siapa yang menyuruh mereka berbohong? Kalian semua duduk yang manis ya. Kita mau siapkan hati kita buat mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Marta dan Maria, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kedua wanita ini bersaudara. Marta sibuk menyapu, memasak, menyuci, dan mengerjakan banyak hal lain lagi. Sedangkan Maria sedang duduk dengan tenang mendengarkan Yesus. Suruhlah ia membantu saya, keluh Marta kepada Yesus. Tetapi jawaban Yesus ternyata mengejutkan Maria. Mendengarkan aku jauh lebih penting daripada mengerjakan banyak pekerjaan, kata Yesus. Marta bisa mengerjakan pekerjaan kapanpun juga, tetapi ia tidak dapat mendengarkan Yesus setiap saat. Menurutmu, apa yang kira-kira akan Marta lakukan sekarang? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Hari ini kita bersama dengan Pendeta Agus. Apa kabar Pak Agus? Puji Tuhan sehat ya kelihatannya. Oke, karena tadi kita udah ada beberapa video-video yang ada dari Elin, ada dari Gloria, dan juga dari Bu Ria. Kita mau tanya kemudian kepada Pak Agus. Ya. Dari video-video tersebut kita mau tanya kira-kira untuk menyikapi nilai. Nah kalau sekarang kan sudah tidak ada ranking ya Pak? Sudah tidak ada ranking, tapi gimana sih cara kita mengajak anak supaya ayo kamu bisa memberikan yang terbaik, atau di saat anak ngedown kita jadi tidak menggurui, memarahi, karena kan tidak ada sistem nilai. Gimana kita orang tua menyikapinya? Sebenarnya sistem nilai masih tetap ada. Ya. Tapi ya ini yang perlu dipahami itu sistem nilai itu bukan berarti mengukur anak ini bakal sukses atau enggak. Nilai itu adalah bagian dari pelaporan hasil belajar, pencapaian. Misalnya kalau dalam kurikulum yang Kurtilas kemarin itu kan ada KKM. Iya, Jadi betul. berapa sih target yang mau dicapai? Iya, betul. Target ini target minimal, ada yang tinggi, ada yang bawah, tergantung bagaimana sekolah melihat potensi anak, gitu ya. Nah, ketika KKM itu ditentukan segini, berarti kan guru punya strategi nih, gimana caranya anak bisa sampai sini atau melampaui ini, dengan cara mengajar, teknik mengajarnya, rencana pembelajarannya, sebagainya. Lalu dalam rangka mengukur pencapaian itu, salah satunya adalah dilakukan tes. Tes itu kan angka, tapi sekali lagi angka itu bukan segala-galanya. Angka itu mestinya untuk mengukur apakah apa yang saya ajarkan ini sudah dipahami mencapai KKM-nya atau belum. Jadi kalau belum, maka yang perlu dilakukan guru adalah bagaimana anak-anak yang belum sampai sini itu dibuatkan metode baru untuk supaya mereka sampai ke situ. Jadi guru mesti menyediakan waktu, gitu ya. Nah, yang terjadi sekarang itu nilai itu jadi alat akhir doang. Alat akhir yang
ya udah segini, nggak ada perbaikan, nggak ada apa, ini salah kamu sendiri gitu ya. Oh, Nah, justru disitulah kenapa dia nggak mencapai KKM, perlu dicari tahu. Iya, Ya, iya. apa dia lalai, kegagalan itu karena Iya, iya, lalai atau karena memang nggak ngerti. Kalau nggak ngerti maka perlu ada tambahan, ada remedial dan sebagainya. Jadi tujuan pendidikan adalah semua anak melampaui itu. Makanya target itu pun harus disesuaikan dengan konteks setiap anak, Iya, iya. kapasitas anak masing-masing. Apalagi kurikulum merdeka kan anak merdeka belajar apapun. Oh iya. Gitu ya. Artinya bahwa potensi anak harus bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Lalu yang nggak sesuai potensinya mencapai aja nilai KKM tadi gitu ya. Iya, Jadi tapi mereka yang penting adalah bagaimana menjadi pembelajar seumur hidup, itu yang penting. Oh, Nah, iya. seringkali orang tua kan jadinya gini ya, anak mana ranking berapa, anak mana ranking berapa. Jadi anak tuh Iya. diukur berdasarkan ranking, tuh kasihan Iya, banget betul, ya. ya. Yang rankingnya bagus bakal sukses, yang rankingnya bawah nggak akan sukses. Dibanding-bandingkan, Tapi ya. ternyata kenyataannya nggak begitu, ya karena iya. keberhasilan seseorang tidak diukur oleh angka, kita terjebak oleh angka gitu. Nah, gitu ya. Tapi bukan berarti angka tidak penting ya. Iya. Angka itu penting untuk mengevaluasi. Iya, Sejauh mana kita mencapai itu. Iya, ya. kita mau melihat terakhirnya ya, ada evaluasi yang Iya. membantu kita. Kita harus Iya, bagaimana iya. nih sebagai orang tua atau Iya, pendidik untuk iya. menyikapi anak kita Betul. gitu. Kalau gitu kan berarti kita bisa melihat ya Iya. bahwa ada pandangan ingin anak lebih bertanggung jawab, terlebih lagi dengan perkembangan zaman yang Iya. cukup pesat. Nah, kita sebagai orang tua nih, bagaimana menyikapinya? Kalau zaman dulu, zaman saya itu kan kayak orang tua tuh lebih strict, kayak mereka bisa marahin, galak, Iya, nyubit iya, gitu kan. Nah, kalau orang tua sekarang tuh kan lebih friendly. Iya. Nah, gimana sih caranya supaya kita mau memberitahu anak apa yang harus mereka lakukan, menjadi anak yang bertanggung jawab, Iya, terlebih iya. terhadap nilai, Iya. tapi dengan cara yang lebih friendly. Kira-kira Ya. gimana? Menurut saya pola asuh orang tua itu tidak harus pakai yang mana ya. Iya, iya. Jadi kita bisa satu kali keras. Keras Oh. dalam arti itu bahwa kita mau dalam rangka mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan itu berbahaya gitu ya. Sebab ada dengan cara friendly nggak bisa kena nih. Aha. Maka cara yang keras ini dalam arti tegas bahwa saya tidak maunya gitu ya. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi ya tetap tidak melukai hati anak. Iya, Artinya betul. balik lagi mendidik itu kan tetap harus dengan bertanggung jawab. Betul, gitu ya. betul. Friendly dalam arti ya kita ngobrolin bukan hanya karena dia sedang mengalami kasus itu, tapi juga keseharian kita harus kalau Alkitab kadang ulangan 6 ayat 4 sampai 9 itu mengajarkannya berulang-ulang. Ketika duduk, ketika berbaring, ketika tidur, artinya setiap momen itu menjadi momen friendly untuk Iya, mengajarkan banyak betul, hal. Nah, betul. ini yang sebenarnya orang tua sekarang nggak ada nih waktunya dengan kesibukan Iya, dengan segala iya. macam. Jadi bukan nggak ada waktu sebenarnya. Tidak mau menyediakan waktu biasanya gitu. Meluangkan Nah, ini ya benar-benar untuk harus anaknya. meluangkan waktu untuk ngobrol gitu ya. Nah, jadi tindakannya kita mesti lihat ukur melihat konteksnya. Betul, betul. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita gitu ya. Kita boleh keras, tapi setelah itu juga kita harus lembut gitu ya. Tapi juga kita friendly, bukan berarti friendly itu kalau dia Kelewat salah, gitu ya. abai gitu ya. Iya, iya. Karena lebih baik kita keras kepada anak kita daripada anak kita mengalami sesuatu yang berbahaya gitu ya. Jadi kita harus keras gitu. Oh, jadi kita juga ada batasan-batasan, Betul. ada waktu untuk harus menjadi tegas, ada Ya, waktu menjadi ya. lembut. Jadi Ya. bukan harus memilih satu bagian Betul, aja ya, Pak betul. gitu. Ya, jadi Oke. bahkan kita bisa keras dalam arti prinsip-prinsip iman itu nggak Betul, bisa betul. gitu. Kamu harus tetap iya, iya. bertahan di situ. Jadi kita harus tetap ada Iya. pegangan yang membuat kita harus tahu nih bagaimana kita menyikapi Ya. anak-anak kita, tidak Betul. terlalu bebas juga, tidak terlalu keras juga. Iya, menarik sekali tadi Pak Agus juga menyebutkan tentang kurikulum merdeka. Iya, Kurikulum merdeka kan kalau saya tidak salah tangkap itu anak-anak bebas memilih apa yang mereka sukai dan bisa mendalaminya. Iya, iya. Tetapi kita mau melihat juga bagaimana nih dengan orang tua yang oh kamu les ini ya, kamu les itu ya, kita diberikan banyak les, anak-anak diberikan banyak les. Apakah itu sejalan dengan kurikulum merdeka sendiri? Jadi kalau anaknya punya potensinya banyak, menurut saya nggak masalah ya les anaknya. Karena anaknya suka gitu ya. Nah yang berbahaya itu ketika anaknya nggak suka dipaksa. Gitu. Oh, iya. Mungkin prinsip orang tua kalau udah dipaksa nanti berhasil juga kan buat dia sendiri ya. Tapi ada langkah lebih baik kalau kita mensupport anak itu untuk sesuatu yang mereka sukai. Memang memahami apa yang anak suka itu kan nggak gampang. Betul. Mungkin awalnya uji coba nih masuk ke sini, tapi ternyata tidak berkembang gitu ya. Kalau tidak berkembang berarti bukan di situ potensinya. Iya. Dicari yang lain gitu ya. Yang penting itu anak gembira belajar. Dalam prinsipnya kurikulum merdeka itu
anak gembira belajar, ya bukan tertekan. Dan mereka bisa belajar. Saya dalam arti bahwa topik mana yang mereka mau dalami itu kan harus disupport, difasilitasi. Iya. Jadi balik lagi prinsipnya menyiapkan anak untuk menjadi pembelajar seumur hidup dan mereka belajar itu dengan senang, gembira, gitu yang penting. Oh ya, menarik Gitu. sekali. Jadi Ya. tadi sepanjang percakapan kita banyak mengetahui bagaimana sih menyikapi anak-anak zaman sekarang menjadi anak yang bertanggung jawab dan lebih peduli ya dalam tanda petik dengan nilainya gitu. Dan dengan kita dengan masa depan, dengan cita-cita yang mau dia capai. iya, dengan keinginan mereka jadi mereka bisa mencapai dan orang tua juga mensupport gitu ya Dan kira-kira. begitu dapat nilai mereka mengukur, oh ternyata saya belum nyampe nih, atau oh saya udah maksimal nih, sekarang apa yang saya masih perbaiki gitu ya. Nilai itu gunanya buat itu sebenarnya. Iya. Ya. Jadi kita bisa melihat hasil akhirnya. Ya menarik sekali Pak Agus, terima kasih. Kira-kira ada kata-kata terakhir nggak untuk Belum orang ada, saya tua masih mau hidup. yang mau disampaikan kepada orang tua untuk menyikapi untuk supaya semangat untuk anak-anak, supaya anak kita tuh menjadi anak yang tumbuh dengan bertanggung jawab gitu. Ya, secara prinsip keluarga itu pendidik utama, pertama dan paling lama dalam kehidupan anak-anak. Iya. Anak-anak akan belajar lebih banyak bersama-sama dengan kita, meskipun kita menyekolahkan mereka atau membawa mereka ke gereja ya. Betul. Maka menciptakan kondisi rumah yang menyenangkan untuk anak bertumbuh, belajar itu menjadi sangat penting. Gitu ya. Apalagi memperkenalkan Kristus kepada anak-anak itu menjadi sangat penting, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Oke, kira-kira Pak Agus sebagai pendeta sekolah di Penabur, sistem pendidikan saat ini kan sudah jauh berbeda dengan yang kalau bisa sih zaman saya ya Pak. Ya. Kira-kira itu kan berpengaruh dengan perilaku, terus cara berbicara anak dan hampir di keseluruhan perkembangan mereka. Bagaimana sebagai orang tua untuk menyikapi perkembangan anak? Gitu Pak. Ya, jadi ada yang mengatakan seorang ahli ya, ahli pendidikan. Betul. Dunia yang ditinggali anak-anak kita ini kan berubah 4 kali lebih cepat daripada sekolah-sekolah. Dan menurut saya bukan 4 kali lebih cepat, 2 kali lebih cepat nih ya. Perubahannya setelah pandemi ini kan luar biasa, apalagi dengan memasuki dunia digital. Betul. Sebenarnya dunia digital itu kan mempermudah. Jadi anak-anak itu sebenarnya bisa belajar lebih banyak daripada duduk 8 jam di sekolah gitu ya. Oh iya. Karena kan semua informasi tersebar dengan begitu cepat dan mudah diakses gitu ya. Nah, tapi ini juga jadi tantangan. Gimana caranya pendidikan itu menolong anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap dirinya ketika dia berselancar di dunia digital untuk mencari informasi itu. Iya. Sebab selalu ada informasi yang baik dan selalu ada informasi yang negatif. Iya, betul. Nah, justru kadang-kadang yang negatif ini tuh yang menarik perhatian gitu ya. Iya, Sehingga anak-anak ada di situ. Nah, ini peran pendidikan itu bagaimana caranya mereka bisa mengakses teknologi dengan baik, menjadi sahabat teknologi dan memakai teknologi itu dengan benar. Itu tantangannya. Sebab Betul. kita nggak bisa larang mereka nggak boleh pegang HP, nggak boleh menselancar dunia digital. Sebab hidup mereka nanti akan di sana. Kan dunia berubah 2 kali lebih cepat. Jadi menurut saya pendidikan itu peran orang tua adalah bagaimana menolong anak menjadi pembelajar seumur hidup nih. Iya. Dulu 50 tahun lalu kalau orang lulus dari sebuah institusi sekolah, mereka sudah bisa bekerja, punya bekal 75% katanya. Oh, iya. Nah, sekarang ini anak-anak hanya 2%. Oh. 98% itu mereka mesti cari sendiri. Sebab kurikulum sebagus apapun dengan waktu yang singkat nggak bisa mengajarkan banyak hal kepada anak-anak sekarang. Makanya bagaimana menyiapkan anak untuk belajar secara mandiri, tertantang untuk mengetahui lebih banyak, berselancar di dunia digital, tapi juga sebagai anak yang bertanggung jawab itu menjadi penting sehingga muncullah pendidikan karakter nih sekarang saat ini. Betul. Bukan sekedar latihan karakter. Menurut saya bagaimana juga pendidikan karakter adalah buah dari perjumpaan dengan Tuhan. Orang tua juga mesti memperjumpakan Tuhan dalam sistem pendidikan. Menurut saya itu sih tantangan orang tua sekarang. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami dan mengajarkan kami melalui cerita tentang Maria dan Marta. Kami belajar bahwa mendengarkan firman-Mu itu sangat penting dan bahwa Engkau ingin kami dekat dengan-Mu. Tuhan, ajari kami untuk seperti Maria yang duduk mendengarkan Yesus dengan hati yang tenang. Tolong kami ya Tuhan untuk meluangkan waktu bersama-Mu, berdoa, membaca Alkitab, dan memuji nama-Mu.
Tuhan, ajari kami juga untuk seperti Marta yang melayani dengan semangat dan kasih. Bantu kami bekerja dengan hati yang tulus, tetapi juga ingat untuk tidak terlalu sibuk sehingga lupa padamu. Bapa yang baik, kami ingin menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, baik melalui mendengarkan firman-Mu maupun melayani sesama. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu bersama kami dan mengingatkan kami untuk memilih yang baik, yaitu dekat denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Saya Deren Xavier Sanjaya. Saya bersyukur bisa bersekolah dengan bantuan BAS. Bisa mengenal seorang Om yang baik. Deren percaya Om adalah wakilnya Tuhan, sehingga Deren bisa sekolah. Cita-cita Deren adalah menjadi pemain drum yang suatu saat akan sukses. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita diberi kecukupan, bahkan kelebihan materi. Dalam 2 Korintus 8 ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Mari kita berbagi dengan sukacita kepada saudara-saudara di bulan diakonia misi ini,
agar mereka juga dapat menikmati sukacita yang sama. Tuhan melihat kepedulian saudara-saudara dan memberkatinya. Amin. Hai Banti, perkenalkan nama aku Hana Maret Salonika, umur 18 tahun. Dulu aku bersekolah di SMA Kristen BPK dan saya dulu berkeinginan untuk masuk ke kampus LIKMI dengan bidang informatika. Dan saya ingin berterima kasih kepada Bonti karena telah membantu diberikan kesempatan untuk bersekolah di SMA Kristen BPK hingga lulus. Dan saya sekarang telah diterima di LIKMI dengan bidang yang saya inginkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai, nama saya Yota Ezekiel. Sekarang saya sudah naik ke kelas 4. Saya menerima bantuan BAS dari GKI Kebonjati 100 sejak tahun 2022. Terima kasih GKI Kebonjati 100 karena telah memberikan bantuan. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jason dari SMA Intelijensia. Sudah 2 tahun menerima bantuan anak sekolah dari GKI Kebonjati nomor 100. Terima kasih untuk jemaat dan donatur GKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita datang ke hadiran Tuhan dengan penuh ungkapan syukur atas penyertaannya dalam keseharian kita. Dengan berdiri, kita awali ibadah kita saat ini dengan menaikkan pujian baginya.
Amos 5 ayat 14-15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Halo saudara yang dikasih Tuhan, nama saya Pendeta Timur Citrasari. Saya saat ini melayani di GKI Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Renungan yang akan saya bacakan saat ini adalah kasih setia Tuhan yang tak terbatas. Mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini ketika kami boleh merenungkan firman Tuhan. Temani kami melakukannya bersamamu sehingga yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, omong-omong soal mencari, ada sebuah lagu lama yang saya yakin kita sangat kenal. Begini, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Saudara, ini memang lagu lama. Banyak juga yang mengenalnya sebagai lagu sekolah minggu yang dipelajari waktu kanak-kanak, yang tetap diingat hingga dewasa. Mengapa lagu ini tidak mudah dilupakan orang? Karena isinya menyampaikan sesuatu yang nyata, informasi yang betul terjadi, bahwa yang dicari orang adalah uang. Mau dia orang muda yang baru mulai bekerja, atau dia setengah baya yang sedang jaya-jayanya, atau dia pensiunan dengan banyak cucu, tetap saja yang dicari uang. Mengapa? Karena uang dibutuhkan. Dan itu betul. Kalau kita sakit, kita butuh uang untuk berobat. Kalaupun pakai BPJS, ongkos ke rumah sakitnya kan tetap butuh uang. Saat kita sehat, kita juga butuh uang. Untuk makan, untuk perawatan rumah, untuk pendidikan anak, untuk orang tua di kampung halaman, untuk kolekte hari Minggu, dan aneka persembahan khusus, untuk ini, untuk itu, dan seterusnya. Ya, kita butuh uang, karena itu kita mencari uang. Dan dari titik itulah biasanya kita membicarakan hidup yang baik atau yang jahat yang disebutkan dalam kitab Amos pasal 5 ayat 14 tadi. Kalau uang kita gunakan untuk hal-hal yang baik, berarti kita menjalani hidup yang baik. Sedangkan kalau uang kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, ya berarti kita menjalani hidup yang buruk. Dengan cara ini, dengan kata lain, kita menilai kualitas kehidupan yang kita jalani dari alat, dalam hal ini uang, yang kita pakai untuk menjalani hidup ini. Wow, hebat bukan? Hidup ini jadi senilai alat. Tapi mari kita simak kitab Amos dengan lebih teliti. Yang sesungguhnya diingatkan Nabi Amos bagi kita adalah agar kita mencari hidup yang baik. Yang dicari itu hidup yang baik. Jadi targetnya hidup yang baik. Ini memang tergantung dari bagaimana kita memaknai hidup yang baik. Tapi sebagai Nabi Allah kita bisa mengetahui hidup yang baik yang dimaksud oleh Nabi Amos adalah hidup yang memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang berarti juga hidup dengan menaati aturan Tuhan. Tentu saja aturan Tuhan meliputi bagaimana kebutuhan dipenuhi, bagaimana uang dicari dan digunakan, dan dengan cara inilah kehidupan yang baik dijalani. Selanjutnya menegaskan maksudnya, Amos mengaitkan membenci yang jahat dan mencintai yang baik dalam ayat 15 dengan tindakan menegakkan keadilan. Ini memberi aspek sosial dalam urusan mencari hidup yang baik tadi. Jadi hidup yang baik yang dikehendaki Tuhan bukanlah semata soal hidup kita sendiri.
melainkan hidup orang lain juga. Saat mencari hidup yang baik, kita melakukannya sambil memperhatikan hidup orang lain juga. Asal tahu saja, saudara, tampaknya Amos tidak hanya memesankan perkataannya pada orang Israel semata, melainkan pada kita juga. Sebagai pesan ulang tahun apalagi, 100 tahun sudah GKI Kebonjati menjalankan peran sebagai pewarta kabar baik dari Tuhan. Bukan hanya untuk umat dalam lingkungan tembok-tembok gereja, tapi juga untuk lingkup yang lebih luas. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati, selamat menolong umat mencari hidup yang baik dan menegakkan keadilan bagi sesama. Selamat menjadi berkat bagi lingkungan yang seluas-luasnya. Peace. Saudara, mari kita berdoa untuk mengakhiri ini. Terima kasih Tuhan untuk izin-Mu bagi kami mengeksplor kitab suci-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memampukan menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sempurnakan semua ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Perkenalkan, nama saya Alex Susanto. Terlahir di Bandung 29 Maret 1965 dan menikah tanggal 21 Mei 1995. Pemberkatan nikah di Gereja Kebonjati 100 dan kami telah dikaruniai 2 orang anak. Saya mulai mengenal dan beribadah di GKI Kebonjati sejak tahun 1990 dan masuk paduan suara Efrata 1 pada tahun 1993 sampai sekarang masih aktif. Saya mengenal istri dari keikutan sertanya di paduan suara Efrata 1 karena lebih sering ketemu dan akhirnya kami menikah pada tahun 1995. Dalam menjalani kegiatan paduan suara, kami merasa diberkati Tuhan. Semua karena anugerahnya, di mana pada saat latihan paduan suara, anak kami sering dibawa. Yang nomor 1 kami sering dibawa, walaupun dia tidak menyanyi, masih kecil, tapi setidaknya memberi pelajaran buat anak kami. Begitu juga buat anak kami yang kedua, sama, dia ikut juga serta dalam latihan paduan suara kami. Mengenalkan mereka untuk bisa melayani Tuhan, walaupun dia hanya duduk dan membawa mainan seperti puzzle atau mainan lainnya. Seiring waktu berlalu terus, saya dan istri terus aktif di paduan suara Efrata 1. Dan kemudian anak-anak kami juga aktif, yang ke-1 di multimedia, dan anak saya yang kedua juga aktif dalam musik ensemble EDS. Dalam perjalanannya mengikuti kegiatan paduan suara, banyak suka dukanya. Kadang suka membuat kita lemah. Tapi dengan adanya dorongan dari istri, juga rekan-rekan paduan membuat saya menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti paduan suara. Karena pernah kami beberapa kali tidak mengikuti paduan suara dikarenakan adanya kesibukan baik dalam pekerjaan, keluarga, ataupun kegiatan di luar. Seringkali membuat kita jadi bolos atau tidak ikut latihan. Tapi semuanya itu terasa hampa. Sehingga kami sama istri kami bersepakat bila mana untuk di kebaktian kita harus ikuti kebaktian paduan suara juga. Dalam kebaktian menyanyi, mendengarkan pujian, mendengarkan firman Tuhan, selanjutnya pulang. Dalam intinya secara tubuh kita bilang banyak waktu terbuang. Tapi dengan mengikuti paduan suara dalam pelayanannya kita merasa dalam menghadapi hidup baik di kantor, di rumah, tapi semuanya bisa dilewati dengan baik. Semuanya itu berkat pertolongan, bahkan semua itu mendatangkan berkat dan menjadikan saya bertambah iman, percaya, dan semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan di atas dalam pelayanan saya menjadi berkat buat para pendeta, majelis, aktivis, juga simpatisan Jemaat Kebonjati.
100. Kepada jemaat maupun simpatisan yang belum melayani, mari kita bersama-sama melayani di ladangnya Tuhan. Wonderful, Gereja GKI Kebonjati 100 menjelang ulang tahunnya yang ke-100. Semakin diberkati dan menjadi berkat buat jemaat dan semua orang. God with us. Selamat mensyukuri dan merayakan kebenaran Tuhan dalam 100 tahun untuk GKI Kebonjati Bandung. Kiranya pada masa depan semakin menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana juga sebenarnya sudah berlangsung selama 100 tahun ini. Tuhan memberkati. Firman yang sejati telah turun ke bumi. Kasih Yesus dicurahkan bagi manusia. Dengan
Anak-anak, dengarkanlah nasihat ini. Takutlah akan Tuhan, taatilah perintahnya. Hormati juga orang tuamu. Kerjakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Jadilah orang yang rendah hati, walaupun engkau sudah berhasil. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tak terbatas. Dalam setiap langkah hidup kami ingin merasakan kehadiran-Mu. Ajar kami untuk hidup dalam kasih-Mu setiap hari. Kami percaya bahwa kasih-Mu melampaui segala pengertian. Dalam kesulitan, biarlah kami menemukan penghiburan di dalam-Mu. Terima kasih atas janji-Mu yang tidak pernah gagal. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas kasih setiamu yang abadi. Amin.